Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat wa sallallahu wa sallama ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ya khair makhlukin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adinil hikmati wa amanil ummati wa mafatihir rahmat wa ashabihi nujumil ihtida wa masabihil iktida wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil miqat fi kulli lahdatin abadan adada ma ahata bihi ilmullahi wa midadu kalimatillahi tammat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, anugerah, taufik dan hidayah kepada kita sehingga di pagi hari ini kita bisa bersama-sama berhadir di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini setelah kita bersama-sama melaksanakan sembahyang subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu agama dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan, diberikan kebahagiaan di dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Di dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia, yaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini hadis terdapat di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di dalam kitab beliau yang bernama Al-Manhajus Sawi. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, ia berkata. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Beliau diutus oleh Nabi ke negeri Yaman untuk mengajar kepada penduduk Yaman. Bahkan di negeri Yaman itu ada satu masjid yang dinamakan Masjid Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pelajarilah ilmu pengetahuan, kata Nabi. Tentu yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan agama. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Karena orang yang belajar ilmu agama itu akan membawa dia takut kepada Allah. Ya. Akan menjadikan dia takut kepada Allah. Artinya di sini adalah
Orang kalau ingin menjadi hamba yang takut kepada Allah, dia mesti belajar ilmu. Sehingga dia bisa mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga dia tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Ya. Apa yang disebut dengan perbuatan taat dan apa yang disebut dengan perbuatan maksiat. Itu semua adalah dengan ilmu pengetahuan. Dan menuntut ilmu pengetahuan ini adalah satu bentuk bahwa seseorang itu memiliki takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan wa talabahu ibadatun. Orang yang menuntut ilmu agama itu hukumnya adalah dia sedang beribadah kepada Allah. Ya. Kita duduk di majelis ilmu, di majelis ta'lim, di mana saja. Yang mana di situ ada tempat-tempat kebaikan, orang yang mengajak manusia kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita duduk di tempat itu adalah kita diberikan pahala sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Jadi walaupun kita duduk dalam keadaan lelah, walaupun dalam keadaan capek, tapi duduk kita itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya diberikan balasan oleh Allah. Wa mudzakaratahu tasbih. Dan kamu bermuzakarah tentang ilmu pengetahuan itu, kata Nabi, kamu diberikan pahala sama orang yang mengucapkan tasbih. Sama dengan orang mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Padahal orang ini sedang bermuzakarah, artinya bertanya. Kalau ada hal-hal yang dia tidak pahami, dia bertanya. Kemudian yang ditanya menjawab pertanyaan itu. Nah, dua orang ini baik yang mengajar ataupun yang belajar, baik yang menyampaikan atau yang mendengarkan, yang menyimaknya, kedua-duanya diberikan pahala sama dengan orang yang bertasbih. Wal bahsa anhu jihadun. Dan orang yang selalu berusaha, berupaya mencari ilmu, ya, di mana ada tempat dia pergi, ya, dia duduk, dia dengarkan di situ. Ini sama dengan orang berjihad fisabilillah. Orang pergi ke medan perang, berjuang, ya, untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menuntut ilmu juga diberikan pahala sama seperti orang yang berjihad fisabilillah. Wa bazlahu li ahlihi qurbatun. Orang yang mau berkorban, ya, li ahlihi, bagi orang yang belajar. Kita membantu, kita menolong, kita memperhatikan. Ada orang umpama di kampung kita, ya, di tetangga kita umpama ada anak, baik laki atau perempuan. Umpama anak ini cerdas, pintar, tapi kekurangan biaya untuk belajar. Lalu kita tanya, nah, kamu mau belajar? Mau kita masukkan ke pondok pesantren? Mau? Kata si anak ini mau. Kamu mau betul-betul belajar? Mau. Lalu umpamanya kita kasih ongkos si anak ini. Kamu belajar yang betul nak ya? Iya. Nah, kita berjuang ini qurbah kata Nabi. Sama halnya dengan orang bertakarrub kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ada di kampung kita orang yang belajar, lalu dia tidak mempunyai buku, tidak mempunyai kitab karena keterbatasan biaya.
Lalu kita tanya, kamu sekolah pesantren? Sekolah. Sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun. Buku pelajaran, kitab-kitabnya sudah punya belum? Dia bilang belum punya. Kenapa belum punya? Dia belum ada duit, belum ada biaya untuk beli kitab. Dia bilang beli kitab. Berapa jumlahnya nanti kita yang bayar. Nah ini termasuk namanya orang yang bazlahu li ahli. Orang yang mau berjuang, orang yang mau memperhatikan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah ini. Bahkan pekerjaan seperti ini adalah pekerjaan yang sangat istimewa sekali. Ya. Istimewanya adalah termasuk ilmun yuntafa'u bih, termasuk amal yang terus mengalir. Jika seandainya yang memberikan biaya ini habis umur, dia meninggal. Lalu orang yang dikasih biaya tadi dia mengajar, ya, ilmunya dia bagi kepada orang, ya. Ini asbab yang pertama tadi yang memberikan biaya terus mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, mendapatkan pahala di dalam kuburnya. Alangkah luar biasanya. Sebagaimana sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka merawikan hadis seperti Sayyidina Mu'az bin Jabal. Di mana saja di seluruh dunia ini ada orang yang meriwayatkan hadis melalui sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Mu'az bin Jabal, itu rahmat senantiasa datang dan bersambung kepada kuburnya Sayyidina Mu'az bin Jabal. Ya, itu. Kemudian lagi kata Nabi SAW, wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah. Orang yang mau mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang yang belum memiliki pengetahuan itu, maka orang yang mengajarkan itu diberikan pahala sama dengan orang yang bersedekah. Kalau ada orang yang punya harta, dia bersedekah dengan mal, dengan hartanya, dengan uangnya, dengan materinya, dengan bendanya. Bagi yang ada berilmu pengetahuan, dia berbagi ilmu pengetahuan itu kepada orang lain, maka itu diberikan pahala sedekah. Dan bahkan itu termasuk sedekah yang terus bersambung dan terus mengalir. Umpamanya ada orang WA atau SMS umpama, ya, tanya sesuatu kepada kita, umpama bertanya tentang hukum, ya, tentang agama, dan kebetulan umpama kita diberikan sedikit pengetahuan tentang itu, lalu kita berikan petunjuk kepada orang itu. Nah ini namanya sama halnya dengan sedekah. Alasannya kenapa demikian? Li'annahu ma'alimul halali wal haram. Karena ilmu pengetahuan itu, kenapa dia mesti dicari, kenapa mesti dituntut? Ya, kenapa orang mesti belajar? Kenapa seorang guru mesti mengajarkan ilmu pengetahuan ini kepada orang yang mau belajar ilmu pengetahuan? Li'annahu ma'alimul halali wal haram. Karena ilmu pengetahuan itu bisa memberikan penjelasan kepada kita yang mana yang dihalalkan dan yang mana yang diharamkan. Ya, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Kita jadi tahu. Asalnya kita tidak tahu. Nah, karena kita belajar, ya kita mendengar, si guru mau mengajar, lalu semuanya mendapatkan kebaikan. Ma'alimul halal, ya, wal haram. Jangan sampai terjadi setelah kita berbuat sesuatu, terus kita mendapatkan kerugian, baru kita tanya hukumnya. Padahal sebelum kita melakukan itu, terlebih dahulu kita tanyakan, ini bagaimana menurut agama,
bagaimana menurut Al-Quran, bagaimana menurut Rasul, bagaimana menurut pendapat-pendapat para ulama tentang hukum, tentang masalah-masalah seperti ini. Nah, itu perlu apa namanya? Perlu kepada ilmu pengetahuan. Contoh, ini contoh. Sering terjadi persengketaan. Baik itu persoalan masalah tanah umpama, atau umpama masalah warisan umpama, ya. Ada umpama dua orang saudara mempunyai, salah satu saudaranya mempunyai sawah belukar buat tanam padi. Lalu saudaranya ini bilang sama kakaknya, sama abangnya, kita mau pinjam itu sawah, boleh? Boleh, kata saudaranya, boleh. Pakai aja. Kebetulan aku juga tidak perlu, ya kamu pakai aja. Apa perlu pakai surat? Kata saudaranya, enggak usah, kita kan saudara juga, enggak usah pakai surat-suratan, enggak ada masalah. Pakai aja. Lalu yang tanah tadi umpamanya 25 borongan umpama. Banyak 25 borongan. Kalau mau banyak lagi 100 borongan dah. Lebih banyak lagi. Lalu dipakai. Pakai. Saudara namanya. Seiring perjalanan waktu. Setahun, 10 tahun, 20 tahun. Karena dua-duanya masih hidup, nggak ada masalah. Ketika adalah salah satu pihak yang meninggal dunia, ya, umpamanya nih, yang kakak udah meninggal dunia, meninggal dunia. Tidak bercerita juga kepada anaknya bahwa di situ ada tanah. Atau kemudian adiknya ini meninggal dunia. Tidak bercerita juga bahwa di situ tanah pinjam dengan saudaranya. Tidak. Lalu karena Kalimantan ini bakal jadi ibu kota umpama. Lalu tanah naik dan di situ umpama jadi jalan istimewa. Lalu tanah itu mau dibeli umpama sama pemerintah. Lalu jadi masalah ini tanah. Kata yang si anak yang meminjam, ini punya abah. Abah udah pakai 25 tahun, nggak ada cerita. Kata yang sepupunya, tidak, ini punya abah. Abah Hikam itu pinjam dulu. Kata si ini, mana suratnya kalau memang pinjam? Nggak ada. Ribut. Ini juga nggak punya surat, ini juga nggak punya surat. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah perpecahan dari keluarga. Lalu supaya bikin perdamaian, akhirnya kita bagi dua. Kalau nggak bagi dua, jadi masalah. Akhirnya dibagi dua. Tanah tadi. Bayangkan ini dua-duanya di dalam gambarnya tersiksa. Si anak ini mengambil harta yang haram karena lantaran ketidaktahuannya. Yang satu juga melakukan perbuatan yang salah, lantaran bapaknya juga tidak memberitahukan apa-apa. Nah ini jadi satu ilmu pengetahuan, kalau umpama ada hal semacam ini, tidak salahnya kita bikin surat, ada kertas, ada saksi, ya, atau perlu di lurah kita bikin, tidak ada masalah. Untuk apa? Agar supaya selamat, yang di dalam kubur selamat. Nah itu, ya itu sering terjadi karena kita kadang bisa mengabaikan semacam itu, dan ini termasuk adalah ilmu yang patut kita cermati, patut kita perhatikan. Ya, itu ma'alimul halal wal haram. Wa manaru subuli ahlil jannah, dan ilmu pengetahuan itu, ya, yang dicari dan yang dituntut itu adalah lentera
yang menerangi jalan-jalan penduduk surga. Jadi penduduk surga itu ada mempunyai jalan-jalan. Nah itu lampu-lampu penerangnya itu adalah dengan menuntut ilmu pengetahuan. Wa huwal anisu fil wahsyati, dan ilmu pengetahuan itu kata Nabi adalah dia menjadi ketenangan di saat kegelisahan itu datang. Manusia bisa gelisah karena berbagai macam yang terjadi di dalam kehidupan ini. Ada sesuatu yang nikmat, ada sesuatu yang tidak nikmat. Ya. Dan itu menjadi ketenangan. Kegelisahan, macam-macam ada ujian. Karena ada ilmu pengetahuan, dia bisa mengembalikan. Mengembalikan kemana? Bahwasanya segala sesuatu itu yang terjadi tidak terlepas dari ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasahibu bil ghurbati, dan ilmu pengetahuan itu dia menjadi teman di saat kamu sendirian, kata Nabi. Jadi orang yang berilmu itu tidak pernah kesepian, tidak pernah merasa kesunyian, selalu ada temannya. Apa temannya? Ilmu pengetahuan itu sendiri. Di saat dia sendiri, bagaimana? Dia ambil Al-Quran, dia baca Al-Quran. Kalau dia umpama, dia sudah baca Quran, terus apa lagi yang harus dia kerjakan? Dia ambil tasbih, dia baca. Dia ambil tasbih, dia baca istighfar. Karena ada pengetahuan. Dia melihat langit yang begitu indah, dia mengucapkan subhanallah. Dia ketemu orang dengan senyum, itu sedekah. Ketemu orang dia mengucapkan salam, ini suatu amal yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bisa berbuat baik kepada tetangga. Ini semuanya adalah kembali kepada ilmu pengetahuan itu sendiri. Wal muhaddisu fil khalwati, dan ilmu pengetahuan itu bisa berbicara kepadamu, kata Nabi, di saat kamu dalam keadaan sendiri, dia bisa berbicara. Makanya kita jangan heran ada di kalangan para ulama itu, kenapa mereka beruzlah, kenapa mereka menyendiri, apakah tidak kesepian, apakah tidak kesunyian? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena ada ilmu pengetahuan itu. Ada. Wad-dalilu 'alas sarra'i wad-dharra. Dan ilmu pengetahuan itu, kata Nabi SAW, dia menjadi pegangan kepada kita di saat kita senang ataupun di saat kita susah. Di saat kita dalam keadaan senang, diberikan rezeki umpamanya yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki, kita menjadi hamba yang bersyukur. Karena kita diberikan rezeki, kita bisa berbagi kepada orang lain, karena ini tanggung jawab orang yang mendapatkan nikmat. Bukan berarti nikmat itu kalau sudah dia dapat, dia nikmati sendiri sama keluarganya, tidak. Dia bagi kepada orang-orang lain, kepada tetangganya, kepada kerabatnya, kepada keluarganya. Ini adalah bentuk dalil pegangan bagi orang yang berilmu. Di saat dia dapat rezeki, bukan berarti dia menjadi orang yang sombong, bukan menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang membanggakan dirinya kepada orang lain. Tidak. Dengan ilmu pengetahuan itu, umpamanya dia berusaha, tiba-tiba rezekinya bagus, dia sudah mulai berpikir bagaimana tata cara mengeluarkan zakatnya. Ada semuanya itu. Karena ada pertanggungjawaban itu semua. Wad-dharra, dan begitu juga di saat dia kesulitan. Di saat dia sulit, karena dia berilmu, dia bisa menjadi hamba yang sabar. Dia tidak menjadi hamba yang menggerutu, tidak menjadi hamba yang protes atas segala ketetapan dan ketentuannya Allah. Ini dari mana? Kembali kepada ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini akan membuat segala apa yang telah ditakdirkan oleh Allah itu menjadi satu keindahan. Tidak ada menjadi di situ sesuatu yang salah, tidak ada. Karena ada ilmu.
Kenapa harus diberikan seperti ini? Oh berarti karena memang inilah yang terbaik. Kenapa si fulan mesti kaya? Kenapa si fulan mesti miskin? Dia dijadikan kaya supaya bisa membantu orang yang miskin. Kenapa dijadikan miskin? Supaya dia bisa menjadi hamba yang selalu bersabar. Hamba yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada jalan untuk menuju kepada Allah, baik orang itu kaya ataupun miskin atau berpangkat atau orang biasa, semuanya ada jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kembali kepada ilmu pengetahuan. Al-Imam Hasanul Basri Sayyidut Tabi'in pernah ditanya, "Wahai Imam Hasanul Basri, bagaimana menurut engkau tentang rizki pembagiannya Allah?" Kata Hasanul Basri, "Aku tidak pernah merasa khawatir dengan pembagian rizki ini. Aku tidak pernah merasa kecewa." Orang bilang, "Kenapa?" Karena rizki itu sudah ada pembagiannya dan tidak akan pernah tertukar, kata beliau. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepadaku tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Dan apa yang telah ditetapkan Allah menjadi milik orang lain tidak akan pernah menjadi milikku. Nah, di sini ada satu ilmu, disinilah orang bisa terhindar dari sifat yang jelek yang namanya sifat hasud. Hasud ini karena dia tidak ridho, dia tidak menerima dengan ketetapannya Allah. Sehingga melihat orang yang kaya umpama, dia sakit hati. Melihat orang berdagang di situ laku, dia nggak laku, dia sakit hati. Dia mau merusak. Ya, bukan dia mau bertanya bagaimana supaya dagangannya supaya juga bagus. Bukan seperti itu. Malah dia ingin merusak. Ini menunjukkan bahwasanya kurangnya akan ilmu pengetahuan. Wasilahu alal a'da, kata Nabi. Dan ilmu pengetahuan itu silah. Dia menjadi senjata untuk melawan musuh. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah syaitan yang selalu mengganggu kita, yang selalu membuat was-was kepada kita. Ya. Siapa lagi musuh kita? Nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri, itu juga musuh kita. Itu juga musuh kita. Nafsu ini luar biasa. Sahabat Nabi SAW ketika pulang dari peperangan Badar. Ini peperangan Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ya. Tahun ketiga peperangan Uhud. Itu peperangan yang sangat luar biasa. Kaum muslimin jumlahnya cuma 313 orang. Yang dilawan ribuan orang-orang musyrikin ini. Tapi pertempuran itu dimenangkan oleh pihak kaum muslimin. Setelah pulang dari peperangan Badar, kata Nabi SAW, kita pulang dari sebuah peperangan, dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, apakah ada jihad yang lebih besar, yang lebih dahsyat daripada peperangan Badar ini? Ada, kata Nabi. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini sampai kita tutup usia, tutup baru dia selesai. Nafsu ini banyak macam-macam. Ya, sampai nanti dia tunduk menjadi nafsu mutmainnah, baru itu nafsu menjadi nafsu yang baik, yang tunduk, yang radiyatan mardiyah namanya, yang diridai dan ridha dan dia diridai oleh Allah. Nafsu ini kepengen banyak. Sesuatu itu kepengen banyak, gak mau sedikit. Nafsu kepengen makan banyak. Padahal kalau dia banyak bakal jadi penyakit. Tahu sudah. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan kata Allah, silakan makan, minum. Wala tusrifu, jangan kamu kelebihan kata Allah. Jadi penyakit yang ada di badan ini karena kelebihan. Kelebihan. Timbul penyakit macam-macam ya.
ada asam urat, ada kolesterol, ada dan itu semua karena kelebihan. Dan yang ajaibnya lagi, setiap makanan itu kalau kolesterolnya banyak enak. Saya pernah tanya satu dokter, dok bagaimana? Dia bilang itu makanan kalau kolesterolnya tinggi selalu enak. Tuh lihat tuh kalau kita makan umpama tuh ketupat tuh. Kalau saljunya tuh banyak di atas, Masya Allah. Tapi habis itu langsung pegal kita, leher kita pegal. Ajaib. Nah karena kelebihan, ya. Jadi itu tuntunan di dalam agama ini sangat luar biasa. Ya, apa saja yang kita kita konsumsi ini secara sederhana dia akan menjadi kesehatan. Walaupun sebenarnya makanan itu makanan sehat, tapi kalau kelebihan dia jadi penyakit. Wazzainu indal akhillah. Dan ilmu pengetahuan itu menjadi perhiasan, menjadi keindahan di saat kamu bergaul dengan teman-teman. Orang kalau ada ilmu pengetahuan, kalau dia berbicara, dia bagus, dia santun, diajak berbicara, dia bisa, diajak bermusyawarah, bisa. Tapi kalau ilmu pengetahuannya tidak ada, itu yang keluar apa? Emosi. Kalau tersinggung dia emosi. Dia marah, dia mau ngajak berkelahi, dia andalkan ototnya dia. Itu menunjukkan bahwasanya di sini tidak ada ilmu pengetahuan itu akan menjadikan dia tidak memiliki keindahan di dalam dirinya. Ya. Ada satu ilmu ya, ini ilmu sengaja Al-Fakir angkat di sini agar supaya menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua, terutama buat Al-Fakir sendiri dan juga kepada hadirin wal hadirat yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ini ada satu ilmu Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini adalah kitab awal orang yang ingin belajar ilmu tasawuf. Ya. Bidayatul Hidayah. Itu kalau di dalam bahasa Melayunya itu biasa disyarahkan oleh Syekh Abdul Samad Palembang yang namanya Hidayatus Salikin. Ya. Kalau naik ke atas namanya Syarus Salikin, itu sudah menguraikan tentang mukhtasar kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imamul Ghazali menulis di situ, di antara adab orang yang mau tidur adalah dia menulis wasiat. Hendaklah menulis wasiat. Wasiat ini sebenarnya seperti apa? Wasiat ini adalah kita berpesan. Kata Imamul Ghazali, kita tidak tahu kalau kita lagi tidur, kita bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala roh kita. Kita tidak tahu kapan itu ajal mau datang. Nah wasiat ini akan menyelamatkan kita. Akan menyelamatkan orang yang kita tinggalkan. Itu wasiat. Umpamanya nih, ada hutang piutang. Itu mesti ada ditulis. Kita mesti punya agenda harian tuh kita tulis di situ. Oh, aku ada utang sama si fulan, namanya ini bin ini, di kampung ini. Aku hutang 50.000, tanggalnya sekian. Aku ada pinjam barang sama si fulan, tapi belum dikembalikan, namanya ini. Sekian. Itu ada agenda. Nah ini manfaatnya apa? Kalau umpama habis umur, ini keluarga bisa melihat
bahwa yang bersangkutan ini ada keterkaitan dengan orang lain. Kalau ini tidak terselesaikan, maka yang bersangkutan akan tersiksa di dalam kuburnya. Meskipun ada ribuan orang yang telah mensolatkan jenazahnya. Ini tidak bisa lepas. Ini tidak bisa lepas. Meskipun umpamanya dibawa nih ke masjid, lalu disolatkan orang banyak. Tapi yang bersangkutan ada hutang piutang yang tidak diselesaikan. Ini dikubur dia juga tidak akan selesai. Jadi mesti kita tulis, harus ada. Ada kejadian sedikit kisah ya, hikayat, kisah dari orang soleh. Dia melewati sebuah kuburan. Tiba-tiba di kuburan itu ada suara berteriak, tolong, tolong, tolong. Suara ini begitu sangat menyayat hati bagi yang mendengar. Kebetulan orang soleh ini dia diberikan oleh Allah bisa mendengar rintihan orang-orang yang tersiksa. Lalu dia mendekatlah ke kuburan itu. Dia dekati, lalu dia tanya, ya sahibal gabar, wahai penghuni kubur, apa sebenarnya yang telah terjadi kepadamu? Dia bilang, aku tersiksa ini lantaran ada hutang. Siapa namamu? Namaku Fulan bin Fulan. Dari kabilah ini, dari kampung ini. Berapa utangmu? Sekian. Kepada siapa? Kepada Fulan bin Fulan. Dari kabilah ini di kampung ini. Baik. Dicatatlah sama orang soleh tadi. Di kertas. Lalu pergilah ke sebuah perkampungan. Dicari nama itu. Kata orang-orang, orang ini sudah nggak ada meninggal sudah. Yang ada ini anak turunannya, anak cucunya, cicitnya ke bawah ada. Tapi orang ini udah meninggal. Lalu didatangilah ke situ. Lalu keluarganya semuanya datang, ada apa yang terjadi? Dia ceritakan bahwasanya aku melewati sebuah kuburan dan aku mendengar ada jeritan seperti ini, seperti ini. Orang itu namanya ini, kalian kenal. Kata mereka itu kakek kami, datuk kami itu. Datuk kami. Kami ini adalah cucunya, anaknya sudah enggak ada. Kami ini adalah cucu dan buyut ke bawah. Dia ada hutang dengan siapa? Dia hutang dengan seseorang namanya Fulan bin Fulan dari kabilah ini di kampung. Lalu rame-ramelah pergi ke kampung itu. Dicari. Ternyata orangnya sudah enggak ada juga. Yang ketemu juga cucu dan buyutnya ke bawah juga. Diceritakan ada kasus seperti itu. Lalu bagaimana? Kami ini ingin menyelesaikan, kasihan kakek kami, datuk kami di dalam kubur, dia tersiksa. Kata mereka, kami juga tidak tahu nilainya berapa. Dan kami sebagai ahli waris semua meridhokan. Kami ridho. Dan ini kami memohon ridho dan ini meridhokan. Alhamdulillah kata keluarga ini. Sudah selesai. Pulanglah. Si orang soleh ini melewati kuburan itu lagi. Dia tanya, bagaimana keadaanmu? Dia bilang, alhamdulillah rantai sudah dilepas. Aku sudah dirantai, kakiku di atas, kepalaku di bawah. Ditanya sama orang soleh, berapa lama kamu dirantai? Dia bilang 200 tahun. Karena lantaran ada hutang itu tadi. Jadi dalam masalah ini ya artinya kita jangan sampai menganggap remeh, menganggap enteng atau menggampangkan ini. Ya perlu kalau ada hal-hal yang berkenan tentang hal semacam ini perlu kita selesaikan. Apalagi umpama nih contoh, umpama nih ibu-ibu umpama. Ya. Dulu umpamanya kalau mau bikin acara selamatan, umpamanya pinjam piring, umpamanya pinjam sendok, pinjam gelas umpama. Ya, kalau mungkin sekarang enggak lagi ya. Itu segera aja dikembalikan kepada orang. Wah, ini sendok bukan kita punya, balikin. Ini piring bukan kita yang balikin. Jangan sampai gara-gara sendok, piring, tempat nasi
Di akhirat kita repot gara-gara ini. Kita harus berurusan dengan masalah ini. Nah, ini adalah satu ilmu, hikayat ini menjadi ilmu buat kita. Hikayat orang-orang soleh ini menjadi petunjuk buat kita agar supaya kita bisa selamat. Agar supaya kita selamat. Yarfa'u bihillahu aqwaman fayaj'aluhum fil khairi qadatan wa immatan tuqtafa asaruhum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu kaum, suatu bangsa, satu masyarakat dan menjadikan mereka di dalam kebaikan dan bahkan mereka dijadikan sebagai panutan dan sebagai pemimpin yang selalu diikuti jejak langkah mereka itu karena dengan ilmu. Wa yuqtada bi af'alihim, ya, pekerjaan-pekerjaan mereka selalu diikuti. Wa yuntaha ila ra'yihim, dan mereka melihat bahwasanya ilmu pengetahuan itu apabila dikerjakan itu adalah ilmu pengetahuan. Wa targhabul malaikatu fi khullatihim, dan malaikat pun senang bergabung kepada orang yang senang menuntut ilmu pengetahuan. Ya. Cuma kita aja nggak lihat. Selama di dalam belajar dan mengajar itu tidak ada sesuatu yang makruh, apalagi yang haram, ya, itu malaikat akan datang. Wa bi ajnihatiha tamsahuhum, mereka itu merentangkan sayap-sayap mereka. Wa yastaghfiru lahum kullu ratbin wa yabisin, dan memohonkan ampun bagi mereka yang menuntut ilmu itu. Setiap makhluk ciptaannya Allah, baik yang basah ataupun yang kering. Artinya di sini yang bergerak ataupun yang diam, semuanya memohonkan ampun. Kita pergi dari rumah, pergi ke masjid, mau belajar. Ini tanah yang kita injak, memohonkan ampun. Pohon-pohon yang kita lalui, memohonkan ampun. Angin yang bertiup, memohonkan ampun. Kucing yang lewat di situ juga memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya. Alangkah bahagianya kita bersyukur. Jadi oleh karena itu ini adalah suatu hal yang bisa mendorong kepada kita agar supaya kita jangan pernah merasa jenuh, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa bosan untuk datang di majelis ilmu pengetahuan. Dan manfaatnya kapan? Nanti kalau kita sudah masuk ke dalam kubur, baru kita merasakan itu nikmatnya. Wahitanul bahri wa hawamuhu, ikan-ikan yang ada di lautan dan berbagai macam jenis-jenisnya semuanya memohonkan ampun. Wasibaul barri wa an'amuhu, binatang-binatang buas dan binatang-binatang yang jinak semuanya memohonkan ampun. Kenapa? Li'annal ilma hayatul qulubi minal jahli, karena ilmu pengetahuan itu kata Nabi dia akan menghidupkan hati dari hati yang telah mati karena kebodohan. Ada ilmu maka hati itu akan menjadi hidup. Wa misbahul absar fi dhulam, dan dia menjadi penerang penglihatan kita di saat kegelapan. Di saat kita gelap, kita tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Semuanya tersamar. Nah, nanti ilmu pengetahuan, di situ dia akan memberikan penerangan. Yablugul abdu bil ilmi manazilal akhyar. Seorang hamba akan bisa sampai kepada kedudukan yang mulia dengan ilmu pengetahuan. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang budak kulit hitam dari Afrika, bisa menjadi mulia karena ilmu pengetahuan, menjadi mulia karena bersahabat dengan Nabi SAW. Ya. Wad darajatil ula fid dunya wal akhirah, dan ilmu pengetahuan itu akan memberikan kemuliaan yang sangat tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Wa tafakkuru fihi ya'dilus siyam. Orang yang berilmu itu kalau dia bertafakkur sama dengan mengimbangi orang yang berpuasa. Wa mudarasatuhu ta'dilul qiyam, dan mengulangi, mendaras ilmu pengetahuan itu mengimbangi sama dengan orang yang qiyamul lail. Wa bihi tusalul arham,
Dengan ilmu pengetahuan itulah silaturahmi akan selalu terjalin, kata Nabi. Wa bihi yu'raful halalu wa minal haram. Dengan ilmu pengetahuan orang bisa mengenal mana yang halal, yang mana yang haram. Wa huwa imamul amal. Ilmu pengetahuan itu adalah imam amal perbuatan. Wal amalu tabi'uhu, dan amal akan ikut kepada ilmu pengetahuan itu. Yulhamus su'ada wa yuhramul ashqiya. Dengan ilmu pengetahuan orang akan menjadi bahagia, wa yuhramul ashqiya, dan dia akan terhindar dari kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli. Mudah-mudahan sedikit uraian di pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan di dalam ilmu, keberkahan di dalam umur, dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita semua menjadi anak keturunan yang saleh dan salehat, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khatimah. Wa ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah min khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-fatihah.